Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang Bapak dan ada juga banyak pemuda ya. Ikhwatu iman, jamaah subuh rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sudah berapa hari ini teh ya? Sudah 11 hari kita melaksanakan ibadah saum atau puasa. Artinya sudah 11 hari kita berada di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Artinya pula sudah 11 hari kita berinteraksi dengan bulan yang dikenal sebagai Syahrut Tarbiyah. Bulan untuk menempa diri, mendidik diri menjadi lebih baik di bulan Ramadan. Bulan yang dikenal juga dengan Syahrul Jihad. Bulan di mana seharusnya kesungguhan harus kita lakukan dengan sepenuhnya dalam melakukan kebajikan dan amal soleh. Bulan yang dikenal juga sebagai Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Atau bulan di mana kita harus lebih akrab dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari di bulan Ramadan tadarus dengan Malak Jibril. Maka paling tidak kita pun harus lebih intens dengan Al-Quran. Bulan yang dikenal juga sebagai Syahrul Mubarakun. Bulan yang penuh berkah. Kebaikan begitu banyak Allah berikan di bulan Ramadan. Kebaikan yang bersifat lahiriah ataupun yang bersifat ukhrawi. Yang bersifat ukhrawi jelas dibuka pintu-pintu langit. Ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu. Secara lahiriah pun, Masya Allah. Di bulan Ramadan ini kita rasakan banyak kebaikan yang kita rasakan.
Dan selain disebutkan bulan-bulan dengan istilah yang tadi, maka Ramadan pun juga dikenal dengan Syahru Sobrun, bulan kesabaran. Jamaah subuh, bagaimana tidak disebut dengan bulan kesabaran? Bukankah menahan makan di siang hari itu adalah latihan sabaran? Menahan haus di bulan Ramadan di siang hari itu juga adalah latihan sabar. Menahan untuk tidak jima bagi suami istri, apalagi pengantin baru di bulan Ramadan, itu juga latihan sabar. Latihan atau menahan agar tidak membicarakan hal-hal yang buruk, tidak gosip, tidak menyakiti orang lain di bulan Ramadan di siang hari, utamanya itu juga adalah latihan sabar. Karena banyak orang yang saum hanya saum menahan lapar dan dahaga saja, tetapi mulutnya tidak ikut saum, pendengarannya tidak ikut saum, kolbunya tidak ikut saum. Saum mah saum, tapi di jalan keur mawa motor pageduk saeutik jeung batur, wah masya Allah eta. Keur bulan Ramadan eta, kalaluar eta. Binatang teh. Panas hawana dina jalanan itu di kendaraan. Menahan pandangan juga adalah latihan sabar. Kamin so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Begitu banyak orang yang melakukan saum tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Menahan untuk tidak mengumpat tina gurutu itu juga adalah latihan sabar. Jadi hadirin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk melakukan kesabaran. Bukan hanya yang membatalkan saum, tetapi juga yang menghilangkan pahala saum. Jadi ari nu ngabatalkeun mangan tilu, tapi anu menghilangkan pahala saum banyak. Dari mata, dari telinga, dari mulut atau lisan, juga dari yang lainnya. Nah, hadirin ikhwatu iman jamaah subuh rahimakumullah. Jadi kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersabar? Karena memang sabar ini betul-betul menjadi perhatian khusus bagi Allah. Kita diperintahkan untuk bersabar. Quran surat Ali Imran ayat 200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Kenapa, ada apa memangnya dengan sabar? Sampai Allah memerintahkan kita sebagai kaum muslimin, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diminta bersabar. Ternyata di dalam sabar itu ada keutamaan. Yang pertama, orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas.
Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Tuh. Bighairi hisab. Orang sabar, Pak. Lalu hubungannya dengan saum bagaimana, Pak? Kita tahu bahwa pahala amal soleh itu umumnya dibalas 10 kali lipat oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebajikan, itu akan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amalnya. Tuh Pak, kumaha Allah mah membalas kita teh. Orang melakukan satu kebaikan, ku Allah dibalasna 10 kali lipat. Jadi luar biasa, maha pengasih penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umumnya kebajikan itu dibalasnya 10 kali lipat. Bahkan kalau membicarakan urusan membelanjakan harta, menginfakkan harta, maka balasannya bisa sampai 700 kali lipat. Bisa dilihat Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Begitu. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi seberapa? Biji ayat 7 tangkai. Pada setiap tangkai ayat 100. Jadi dikalikan 7 kali 100 sama dengan 700. Jadi Masya Allah, Allah memberikan balasan bagi yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, tentu dengan ikhlas, Allah akan balas 700 kali lipat. Nah, bagaimana dengan pahala saum? Ternyata kalau saum beda lagi. Tidak mengikuti rumus yang tadi. Allah sendiri yang akan membalasnya. Berarti tanpa batasan juga saum. Karena di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi berarti ini mah hadis qudsi. Jadi firman Allah yang redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadis itu? Kullu amali bani Adam lahu. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya. Illa siyam, kecuali saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, saum itu untukku. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya.
Jadi pahala saumah, Pak, langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dilipat gandakan seperti pahala yang biasanya. Nah, para ulama menyebutkan kenapa? Karena salah satunya hadirin, inti dari saum itu adalah kesabaran. Sedangkan kesabaran tadi sudah jelas pahalanya bigoiri hisab, tanpa batas. Jadi Pak tah nu sabar mah kahiji pahala nate dibales ku Allah tanpa hisab, tanpa batas. Yang kedua, orang yang sabar itu akan mendapatkan kebersamaan dari Allah. Jadi artinya seseorang yang telah sabar, maka dia akan diliputi, dinaungi oleh Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan rahmat Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan perlindungan Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan ridho Allah. Dalilnya apa? Innallaha ma'a sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Atau di dalam ayat lain, wallahu ma'a sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Al-Anfal 66. Jadi nu sabar mah bakal ditulungan ku Allah. Ternyata sabar ini di dalam Al-Quran ditemui cukup banyak. Ada 90 kali Pak, menurut para ulama itu. Kata-kata sabar dengan turunannya di dalam Al-Quran. Jadi ternyata cukup banyak. Dan itu bisa disimpulkan bahwa persoalan sabar adalah persoalan penting dalam kehidupan. Jadi kunci sukses dalam kehidupan seorang anak manusia itu diantaranya bergantung kepada sabar. Jalan untuk menuju kemenangan dalam hidup itu kuncinya dalam sabar. Nya urang ge sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari sudah habis kesabaranku. Aya nu kitu Pak? Atau sabar-sabar oge aya batasna. Jadi menurut para ulama itu kurang tepat. Jadi yang disebut batasan sabar itu tidak ada batasnya. Lamun urang nyebutkeun sabar-sabar aya batasna, berarti eta teh ciri anu teu sabar. Begitu. Jadi kalau sabar itu ada batasnya, maka kita akan mudah lemah, sulit, tidak tegar dalam menghadapi persoalan dalam hidup. Aya nu teu gaduh masalah dalam hidup, Pak? Semua pasti pernah ya. Komo masalahnya apa saja? Seueur Pak masalah. Masalah ekonomi hari ini kan komo ya. Rada runyam ekonomi begitu. Masalah penyakit punten anu tos senior mah 50 ka luhur begitu. Tos karaos eta asam urat, kolesterol, gula darah. Ada yang diberi sakit, umpamanya stroke lama sampai tidak bisa jalan. Harus pakai tongkat. Lamun teu sabar mah Pak. Ada yang harus makanannya itu teu meunang geus gula, geus teu meunang ku dokter teh.
Nasi ge oges di gram, sakali makan dengan saukur sedikit begitu. Ada Pak yang mengalami itu Pak? Aya nu tuurna geus hese sampai inginnya mah salat teh sambil duduk, sambil berdiri begitu ya. Biasa, tapi dah kumaha ini. Kesehatan tidak bisa. Sabar Pak. Aya nu jeung pamajikan itu di rumah teh, aduh ya ampun. Hese berdamainya itu dalam mengarungi rumah tangga teh. Mes-mes pika keseleun wae kana hate teh. Geremet, aduh ya kumaha. Menghading hirup terus-terusan jeung pamajikan. Unggal poe. Ada yang harus berhadapan dengan urusan jeung budak. Ya budak aduh keur leutik mah lucu. Geus gede mah ampun hese ya diurusna. Titah salat hese. Unggal saur kudu wae dihudangkeun. Mun teu dihudangkeun mah bablas sigana. Urusan jeung naon deui Pak? Jeung sakola, jeung pekerjaan. Di masjid aya masalah tuh Pak? Aya Pak. Mus kadang-kadang dengan urang tuh kapilih jadi pengurus DKM, wah itu teh ngambek itu teh. Bisa. Klan, seueur artos ge masalah. Bingung eta. Ya tungtungna kan kamarinya. Anu kasus Mario Dandi teh. Jeung David Ozuro teh eta. Eta loba teuing duit, Pak. Masalah tungtung nama. Sampai hari ini semuanya rekeningnya diblokir. Padahal ratusan miliar uangnya eta teh cenah mah. Ratusan miliar masih gana 20 turunannya mun ku urang mah moal beak-beak sih anu. Wah, geus teu kaharti. Kita loba teuing duit jadi masalah eta teh. Sampai terakhir dia punya uang 45 juta itu oleh KPK dijabal deh. Padahal cenah ieu teh uang teh jang tunjangan hari raya karyawanna. Beak nepi ka teu bisa teu boga duit naon. Nepi ka tungtung nama untuk sekedar makan juga dibantu oleh tetangga-tetangganya, Masya Allah. Jadi itu duit oge loba teuing jadi masalah. Jadi Masya Allah itu. Kalau kita menganggap batas itu ada sabarnya, tungtung nate akan ada muncul orang teu narima karena takdirnya. Tidak menerima kenyataan. Lamun nganggap bahwa sabar teh aya batasna kan ngarasula, Pak eta teh berarti teu narima karena takdir Allah. Jadi sabar mah bagian dari keimanan. Selama diberi kesempatan oleh Allah, pokoknya mah kita diperintahkan untuk menguatkan kesabaran kita. Tidak ada istilah sabar ada batasnya. Tidak ada istilah sabar-sabar oge begitunya. Nah, tidak ada begitu, Pak. Pokoknya mah terus dadina ayat nage ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Karena saking hebatnya sabar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga itu nanti, Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian. Oleh karenanya mah yang sudah mengalami asam garam mah karasa hidup teh capeknya Pak. Capek begitu. Jadi betul dari pagi sampai malam terus dengan kesibukan. Tetapi itu harus sabar. Nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah, eta istirahat Pak. Bahkan di dalam ayat yang lain Quran surat Al-Furqan ayat 75, ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru
wa yulaqqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi di surga. Tuh. Kenapa mendapatkan kedudukan yang tinggi? Dengan sebab kesabaran mereka. Masya Allah. Itu jadi luar biasa. Jadi sudah tidak perlu lagi diragukan ayat-ayatnya dari Quran. Orang yang sabar itu balasannya luar biasa. Jadi kedudukannya di surga itu tinggi orang-orang yang sabar. Insyaallah. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan kedudukan sabar itu di dalam iman laksana tubuh dengan badan. Kira-kira apa? Lamun manusia mun geus eueuh kepalana, maksudnya kepala dengan badannya. Jadi kedudukan sabar dalam iman itu menurut Ibnul Qayyim punten laksana kepala bagi seluruh tubuh. Jadi lamun geus eueuh sirahna kumaha? Hirup teu. Jadi kalau sudah hilang sabar maka terkikislah iman, begitu. Itu menurut Ibnu Qayyim. Jadi betul-betul luar biasa. Sabar itu menjadi pondasi yang penting dalam kehidupan. Eta ustadna kumaha geus sabar sarua apa? Namanya juga manusia. Jadi terus belajar untuk bersabar. Jadi naon nu kahiji teh pahalana tanpa batas. Nu kadua akan mendapatkan pertolongan Allah. Ridho Allah. Bantuan Allah, bersama Allah. Dan yang ketiga, orang yang sabar itu akan selalu baik di sisi Allah manakala mampu mengkombinasikannya dengan syukur dalam kehidupannya. Jadi ini nih. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Jadi sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Semua urusan bagi yang beriman itu alus urusan nage. Kabeh eueuh nu teu alus bagi orang yang beriman mah. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak ditemukan kecuali hanya pada orang yang beriman. Nah, cenah bisa kitu. In asobathu sarra'u syakara fakana khairolahu. Jika mendapatkan kelapangan, jika mendapatkan kemudahan, jika mendapatkan kesuksesan, jika mendapatkan kesenangan, maka orang yang beriman mah bersyukur ke Allah. Dan itu baik baginya. Wa in asobathu darra'u sabara fakana khairolahu. Dan jika mendapatkan sebaliknya, kesempitan, kesusahan, pokoknya mah galau, dan lain sebagainya, maka dia bersabar. Dan itu baik baginya. Jadi urusannya orang beriman mah senang, syukur, susah, sabar. Tak itu elah Pak rumusna. Senang, syukur, susah, sabar. Mendapatkan kemudahan, bersyukur. Kesenangan, bersyukur. Kesuksesan, bersyukur. Lamun mendapatkan kesempitan, kesusahan, masalah dalam hidup, bersabar. Dan itu baik pada saat senang ataupun pada saat susah, baik di mata Allah. Jika saat senang dia bersyukur, saat susah dia bersabar. Tilu Pak keutamaannya. Atau satu sesuai atau lanjut deh. Jadi naon anu disebut sabar, nah itu kan belum itu. Karena konsep sabarna. Sementara tadi baru berbicara sabar itu kedudukannya luar biasa. Jadi ini mah langsung praktis saja Pak. Menurut para ulama Islam itu mengajarkan bahwa sabar itu
minimal ada pada 3 hal. Pertama, sabar dalam ketaatan. Jadi seorang mukmin mah harus sabar dalam menjalankan perintah Allah. Walaupun perintah itu berat, dibenci ku hawa nafsuna. Bagi laki-laki, sholat 5 waktu itu wajib bagi yang sudah balik seumur hidupnya. Istilah preheula. Tidak bisa, Pak. Tidak boleh ada yang terlewat selama 5 kali dalam seumur hidupnya. Mau sedang sehat atau mau sedang sakit. Kecuali koma, itunya eta mah beda deui. Kecuali gila, eta beda deui. Kecuali sare terus-terusan, teu hudang-hudang teh. Beda. Jadi selama dia sadar, baik sehat ataupun sakit, wayahna walaupun berat harus sholat 5 waktu selama hidupnya. Untuk ibu-ibu, ahwat mah ada ada keringanan. Bahkan kalau sholat dosa. Saat setiap bulan ada tamu. Dan itu tidak usah dikodok. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya yang dikodok itu hanya saum. Jadi butuh sabar. Saum bukan hanya menahan makan, minum selama 30 hari. Kalau tidak diperintahkan saum ku Allah, sigana mah da moal saum-saum hese atuh. Manusia mah sok. Mun teu dititah eureun ku Allah mah sabulan sakali saum teh. Da buktina saum Senin Kemis oge hese. Komo saum ayamul bid 13, 14, 15 hese. Da hayangna dahar we terus. Komo saum Daud sok hese leuwih hese. Tapi kusabab diwajibkeun ieu laksanakan dengan sabar. Nuntut ilmu, mendengarkan kajian bari jeung tunduh-tunduh ge sabar, Pak. Jadi itulah bahwa amal soleh itu perlu kesabaran. Ketaatan itu perlu kesabaran. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak masalahnya, walaupun banyak godaannya. Di kita mah Pak, di Indonesia karena mayoritas Muslim, mungkin godaannya tidak banyak. Tapi kalau hidup di negara yang mayoritasnya bukan Muslim, erek saum oge sigana, hese. Erek salat oge, hese. Kalau 10 tahun ke belakang mah, erek salat oge kudu di toilet, bakating ku hese. Tapi da toiletna di ditu mah beda, tong disiga-siga urang nya. Di ditu mah kering toilet teh, nu baseuh begitu. Bakating ku hese. Waktu untuk sholat susah. Komo Pak, di negara Skandinavia saumna oge 20 jam Pak. Sok kumaha eta. 20 jam mah jam 10 peuting eta nage naon teh? Magribna oge. Magrib beres, langsung sholat magrib. Geus kitu teh sebentar nunggu sholat isya, geus beres kitu taraweh, geus taraweh langsung sahur. Jadi insya Allah itu 20 jam Pak, paling lama itu. Nah orang mah belum tentu kuat, siga kitu 20 jam. Jadi dalam melaksanakan ketaatan itu luar biasa. Banyak perlu bersabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ari dititah ngalakukeun kebaikan mah sabar, tapi kadang-kadang lamun ninggalkeun kamaksiatan sok rada hese itu teh.
Ini juga perlu kesabaran. Sholat sih sholat, tapi maksiat tetap jalan. STMJT lah. STMJT-nya sholat terus, maksiat jalan terus. Saum sih saum, nahan lapar, nahan dahaga. Tapi ngomongkeun batur terus, ieu mah lain ngomongkeun baturnya lain cenah gitu. Gibah terus. Eta ningali HP anu gambar-gambar teu paruruguh terus begitu. Ada ya Pak. Nge-share WA gambar-gambar teu puguh dina WA kade terus deh gitu kan. Eta maksiat Pak. Kade eta tah bisa menggerus. Nya cek abdi ge tadi saum pas di jalan wah eta aya masalah saeutik teh motor ka ieu ge naik eta tensi teh tuh. Marah teh, amarah teh. Oh, langsung begitu. Padahal dalam saum diantaranya meninggalkan kemaksiatan emosional. Tong marah. Cek Rasulullah ge orang yang kuat itu bukan orang yang gede badannya, bisa ngalahkan musuh tapi bisa nahan amarah. Laisa syadid bisuroati innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan lawan, tetapi orang yang kuat itu mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, itu Pak, ini fenomena yang naonnya bangsa Indonesia dikenal ramah tamah, penyantun. Ayeuna mah katinggalina teh duka naon ieu. Saeutik-saeutik bacok nya dina eta ge kan aya masalah saeutik suntik mati kembali gitu. Kadek begitu. Wah, geus tinggal itu sudah sepertinya seperti itu kita masyarakatnya. Jadi padahal haji tiap tahun loba ya katanya, nepi ka 240.000. Ini ada yang salah berarti mungkin di kurikulum pendidikan kita begitu. Ada yang salah. Menjadi PR kita bersama atau mungkin salahnya di keluarga orang masing-masing. Ngan saukur kolot teh hungkul anu nanti peduli karena ibadah gitu. Sementara barudakna rek salat, rek puasa, rek henteu kumadinya we. Kusabab naon? Kolot nage ripuh neangan ekonomi perut. Urusan perut oge hese. Jadi sudah. Insyaallah. Jadi urusan meninggalkan maksiat luar biasa. Ini perlu kesabaran yang luar biasa. Lamun geus terjatuh kepada kemaksiatan kumaha? Ya tobat eta. Tobat kepada Allah, minta ampun, menyesali dan kemudian ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Insya Allah perbuatan yang baik itu akan menghapus keburukan-keburukan. Innal hasanati yudhibenas sayi'ah. Perbuatan-perbuatan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Ya di satu sisi banyak pemuda-pemuda orang oge nu hijrah, Pak. Tatona di mana-mana nyesel tungtung nate, tapi da geus kumaha rek dihapus tuh bisa. Akhirnya mereka hijrah. Banyak Pak fenomena gitu juga sekarang ada. Tato loba di mana-mana tetapi Masya Allah tahajudna gitu luar biasa. Ka masjidna luar biasa. Kita teh menyesali yang sudah lalu. Insyaallah mudah-mudahan dengan kebaikannya, tobatnya, kesungguh-sungguhannya bisa mengampuni semua dosanya. Dan yang ketiga, nah ini sabar yang dalam arti umum. Sabar dalam menghadapi musibah takdir dari Allah. Sabar teh sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindari kemaksiatan, sabar dalam menghadapi musibah atau takdir Allah. Ini yang dimaklumi kebanyakan orang atau kebanyakan dari kita. Jadi sabar menghadapi takdir, keputusan Allah baik yang baik ataupun yang buruk, karena itu termasuk rukun iman. Ya, rukun iman yang ke berapa Pak? Kelima ya? Keenam.
Kelima mah percaya kepada hari akhir. Jadi kita harus percaya tidak ada satu gerakan pun di dunia ini, di alam raya ini, tidak ada satu kejadian pun melainkan urusan itu Allah yang mentakdirkannya. Jadi sabar itu harus, pokoknya tadi sudah disampaikan, menghadapi masalah itu harus disabari. Pokoknya rek urusannya dengan diri, dengan nyawa, dengan anak, harta, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hanya barangkali yang perlu dipahami, sabar dalam arti ini kadang-kadang pada saat mendapatkan kesulitan, sabar weh, nggak saya pasrah, ayo gitu Pak. Tapi padahal sabar dalam Islam itu progresif, sabar dalam Islam itu proaktif, jadi harus mencari solusi masalah yang dihadapi. Nah, ulah diantepkeun, ulah dicicingkeun. Nah, kalau sudah ikhtiarnya optimal, terus diupayakan dengan masalah yang dihadapi, baru nanti sabar bertemu dengan tawakal. Diserahkan kepada Allah. Tapi harus didahului dulu dengan ikhtiar yang optimal. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima minasobin wala wasobin wala hamin wala huznin wala adan wala gomin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu letihnya, baik itu sakitnya, baik itu gelisahnya, baik itu sedihnya, baik itu gangguan, gundah gulanana, galau, begitunya, atau apapun yang mengenai dirinya, bahkan disebutkan duri pun, kalau kita mengenai kita, begitu orang bersabar, itu ujian baginya. Dan dengan ujian itu, kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mutafakun alaih. Jadi Bapak, rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang dikenal sebagai Syahru Sobrun, kita berlatih diri untuk melatih kesabaran kita, untuk menguatkan kesabaran kita. Tos deui kadinya Pak. Terus rame teuing. Jadi sakitu ge panjang. Pokoknya mah ada dua hal ya. Keutamaan sabar, kemudian sabar itu dalam hal apa saja. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi simkuring oke Pak Sabi. Mudah-mudahan kita semua terus diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dolamna ampusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.